Yo, what is up guys? I hope you guys are having a great day and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini seperti judul ya dan apa yang kalian lihat di layar saat ini, gue akan ngebuat video trade breakdown. Oke, entah ini yang keberapa, gue rasa yang ketiga, gue malas ngecek. Oke. Nah, jadi gue bakal ngebuat video trade breakdown di mana trade breakdown ini gue dapet di Euro USD dan kita pada saat ini ya, pada video kali ini gue nge-short di EU dengan seperti yang kalian lihat 2 pips stop loss dengan total yang gue dapet itu sekitar 15 RR, oke, risk to reward. Dimana perlu gue tekankan lagi ya ke kalian supaya kalian nggak salah paham, 15 risk to reward ini itu bukan 15%, oke? Jadi di sistem gue itu ada yang namanya partial, dimana partial pertama ini gue ambil sekitar 25%. Jadi let's say, kalau nggak salah di sini gue partial pertama itu sekitar 1/6-an. Jadi sekitar 1/6 itu gue ambil 25% dulu. Setelah itu partial keduanya sekitar 15 risk to reward. Dimana sebenarnya jujur aja trade ini itu sempat nyentuh sekitar 1/30-an risk to reward ya. However, ini adalah trade yang menurut gua 10 out of 10 ya. Jadi 10/10 dengan gua cara entry-nya, dengan gua nganalisanya, dengan gua nggak kemakan rasa greedy gua ya. Jadi ketika gua ngelihat ini, sedikit curhat dulu sebelum trade breakdown ya. Jadi ketika gua ngelihat si trade ini nyentuh 1/30 ya, 1/30 risk to reward, itu gua nggak ngapa-ngapain, nggak gua ambil, nggak gua bener-bener nggak gua apa-apain ya. Jadi setelah partial pertama sekitar 1/6, partial kedua 1/15, setelah itu gua biarin aja, gua break even dan dia lari ke 1/30, itu nggak gua apa-apain. Karena apa? Ya karena memang trading system gua itu belum ada konfirmasi untuk gua keluar dari trade itu secara keseluruhan, oke? So, ya 1/30 itu mungkin kalian berpikiran, wah sayang banget begini, tapi menurut gua ini trade yang gua 100% punya kontrol ya, secara emosi gua, secara apapun ya. Jadi gua ngikutin trading plan gua dengan baik. So, tanpa banyak bacot lagi, let's just fucking do the trade breakdown. Oke, langsung aja kita terjun ke trade breakdown ini. Oke, ini kita replay dulu sampai sini karena gue entry-nya di situ ya. Sampai sini aja karena of course kita harus nunggu CPOI ini ke mitigasi dulu. Oke. Dan kalau kalian yang nggak percaya bla 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 ini trade yang nggak sungguhan dan lain sebagainya, kalian bisa cek di Instagram Manifest Forever, ada di deskripsi. Di situ gue udah highlight karena ini gue story ya. Jadi ini gue story, gue screenshot MetaTrader gue. However, memang nggak ngeliatanin kapital dan lot size yang gue pakai sih, karena itu menurut gue udah menyebarkan apa ya, kapital gue dan lain sebagainya. Jadi yang gue screenshot adalah entry point-nya. Kalian bisa cek di Manifest Forever Instagram, ada di deskripsi. Oke, udah gue highlight. However, ya itu cuman kayak entry point-nya aja di harga berapa supaya kalian ngerti ya, dan di situ lot size-nya juga gue sensor. So ya, yeah, buat kalian yang nggak percaya bisa dicek. However, ya sebenarnya gue juga nggak peduli sih kalau kalian nggak percaya ya. Gue nggak peduli. Di sini gue cuman sharing aja. Jadi kalau kalian nggak percaya pun kayak ya udah, berarti kalian nggak peduli sama ilmu gue yang gue sharing kan gitu. Oke, jadi langsung aja kita top down analysis mulai weekly time frame. Oke, jadi di weekly time frame seperti biasa ya, kalau gue pribadi secara keseluruhan gue pasti top down analysis seenggaknya mulai dari weekly time frame. Oke,
Dan pada saat itu yang gue lihat di Euro USD di weekly time frame adalah dia sangat bearish. Oke. Semenjak si low ini ke break, gue ini udah bearish. Oke. Dan ya seperti yang kalian lihat, bearish, bearish, bearish. Low, high, lower, low, lower, high, lower, low, lower, high, lower, low. Oke, which means apa? Leg terakhir yang bertanggung jawab atas break of structure atau structure continuation daripada si bearish structure ini adalah leg ini yang bertanggung jawab. Oke, which means apa? Which means high ini adalah protected high gua. Oke. Jadi ini kita tandain dulu weekly protected high, nge-record nggak sih? Oke, nge-record, aman. Dan di sini gue punya point of interest supply zone ini. Seperti yang kalian lihat juga, di sini juga belum dimitigasi. Ya, jadi gue punya supply zone ini sebagai point of interest daripada si weekly time frame. Dan di weekly time frame gitu aja untuk nge-confirm overall higher time frame structure-nya atau direction-nya ini kemana. Dan gue udah nemu weekly time frame dia bearish. Oke. Udah gitu doang, kita turun ke daily time frame. Dan di daily time frame pun sama, kita masih bearish. Seperti yang kalian lihat. Di sini dia sempat nge-break high ini dan berubah jadi bullish. However, di sini dia di-break lagi ke bawah, seperti yang kalian lihat. Dan yang bertanggung jawab atas break of structure-nya low ini adalah leg ini. Oke, which means apa? Which means high ini adalah protected high daripada daily time frame. Oke, protected high daripada daily time frame. Dan gue punya point of interest supply zone di sini. Ya, untuk daily time frame structure gue. Oke, untuk point of interest daripada daripada daily time frame directional bias gue. Oke. Udah punya supply zone di situ, udah punya point of interest, directional bias daripada daily time frame juga udah jelas, bearish. Oke. Dan untuk daily time frame, that's it. Itu aja. Oke. Kita turun ke 4-hour time frame. Dan sebenarnya di sini, di 4-hour time frame, sebelum low ini ke break, ya, sebelum low ini ke break, gue ini mengekspektasikan bahwa si 4-hour time frame structure daripada Euro USD ini bakal nge-retrace dulu ke daily time frame supply zone. However, itu nggak terjadi karena low ini di break. Dan of course, ketika harga ini pada saat itu ya, pada saat si low ini belum ke break, gue nge-expect buy di demand zone di sini. However, kalian juga udah lihat di candlestick ini sangat bervolume, which means apa? Kemungkinan besar di lower time frame juga nggak ada konfirmasi buat gue. Dan low ini pun ke break. Dan ketika low itu ke break, of course, gue udah mikir, yang ada di pikiran gue adalah si weekly time frame, dia ini bearish, si daily time frame, dia itu bearish, dan sekarang di 4-hour time frame ini, dia nge-switch bearish. Dan di sini perlu, ini suatu pro tip untuk kalian, ya. Ketika higher time frame itu bearish, ya, dan misalkan kalian punya point of interest, let's say contohnya di sini, ya, si harga ini kemungkinan besar, berkemungkinan lebih besar ya, dia itu bakal ngelanjutin bearish push daripada si daily time frame ini, daripada harga ini nge-retrace ke point of interest-nya. Oke? Jadi itu sebuah tips untuk kalian. Ya, jadi nggak selalu supply zone daripada higher time frame kalian itu bakal memitigasi, bahkan probabilitasnya daripada si harga ini nge-retrace ke point of interest, daripada si harga ini ngelanjutin bearish push-nya, in this case, contoh ini, ya itu lebih besar untuk si harga ini bakal ngelanjutin bearish push-nya. Oke? Jadi ketika si 4-hour time frame structure ini nge-switch bearish, of course, gue mencari leg yang bertanggung jawab atas break of structure-nya atau invalidasi structure daripada si harga ini yang mana. Dan gue menemukan leg ini. Jadi protected high daripada 4-hour time frame adalah high tersebut. Oke. Kita tandain dulu 4-hour protected high. Sorry, ada motor lewat.
Oke. Dan di sini untuk si 4 hour protected high, untuk si point of interest-nya gue pakai supply zone ini, ya. Karena apa? Seperti yang kalian lihat, supply zone ini udah dimitigasi dan seterusnya pun juga udah kemitigasi, dan supply zone yang ada di 4 hour time frame yang belum dimitigasi adalah supply zone ini. Jadi gue memakai si supply zone ini untuk point of interest gue. Oke. Dan untuk 4 hour time frame, that's it. Kita turun ke 1 hour time frame, ya. Dan di 1 hour time frame pun pada saat ini gue punya protected high di sini untuk 1 hour time frame-nya. Ya, however, di sini seperti yang kalian lihat ngebreak, ya. Seperti yang kalian lihat ngebreak. Oke, sorry. Ya, bentar ya, gue pause dulu, gue minum dulu. Udah haus banget. Oke. Gue udah minum walaupun kopi, ya. Jadi si 1 hour time frame ini ngebreak di sini, which means apa? Which means protected high gue pada saat itu di 1 hour time frame adalah high ini. Oke. 1 hour protected high. However, sebenarnya gue nggak ngelihat ini sebagai 1 hour protected high, karena ya pada saat gue ngelihat di 15 minute time frame atau 30 menit time frame, ini tuh sama aja. Oke. Jadi high ini tuh sama seperti 30 atau 15 menit time frame protected high. Oke. Jadi untuk 1 hour time frame analisanya gitu aja, gue turun ke 15 minute time frame. Nah, oke. Oh, oke. Jadi 30 menit dan 1 jam sama aja. Oke, 30 menit dan 1 jam sama aja. Oh, dan bahkan di sini dia belum nembus, cuy. Oke. Jadi gue ingat sekarang si 1 hour time frame ini masih ada di sini. Karena ya ini nge-replay sih ya. Jadi candlestick-nya si 1 hour time frame ini seolah-olah udah nembus, padahal kalau kita turun ke lower time frame dia belum terlaksanakan. Ngerti nggak sih? Pokoknya gitulah. Oke. Jadi pada saat ini pun si 1 hour time frame structure gue masih ada di sini, ya. Which sebenarnya 1 hour time frame ini rada gak penting karena gue entry berdasarkan 15 minute structure. So gue turun ke 30 menit time frame dan 30 menit time frame structure gue pun masih ada di sini. Oke, karena si low ini pun juga belum ketembus. Seperti yang kalian tahu ya, mungkin kalau nggak salah gue udah pernah ngomong bahwa untuk gue pribadi, weak seperti ini tuh nggak gue anggap sebagai break of structure. Oke, break of structure maupun invalidasi structure. Ya, jadi ini nggak gue anggap, which means 30 menit protected high-nya masih ada di situ. Dan ketika gue turun ke 15 minute time frame, ya, seperti yang kalian lihat di sini, ya, protected high daripada si 15 minute time frame structure adalah high ini. Oke. Jadi ini adalah protected high daripada si 15 minute structure. Dimana gue punya point of interest supply zone ini. Oke. Ya, gue punya point of interest supply zone itu. Dan di sini gue ingetin lagi kalian, mungkin memang gue punya banyak point of interest daripada 1 hour time frame, 4 hour time frame, daily time frame, weekly time frame, yang sebenarnya jauh banget daripada 15 minute time frame structure dan POI ini, ya, dimana kemungkinan 15 minute, mungkin kita berpikiran bahwa si 15 minute structure ini itu gampang banget ditembus dan dia langsung bisa ngemitigasi si let's say 1 hour time frame atau 4 hour time frame point of interest. However, seperti yang gue katakan tadi, probabilitas daripada si harga ini nge-retrace ke suatu higher time frame point of interest daripada si harga ini bakal lanjut drizzle atau turun ke bawah adalah faktanya yang setelah gua tes ya, mungkin kalian belum menemukan bahwa ini adalah fakta karena kalian belum ngetes. However, karena berdasarkan pengalaman gue juga, probabilitas daripada si harga ini nge-retrace ke point of interest daripada higher time frame dibandingkan dengan si harga ini bakal langsung turun gitu aja adalah probabilitasnya lebih gede bahwa si harga ini bakal turun gitu aja. Oke, jadi lanjut ya,
15 minute protected high ada di sini dan gue punya supply zone di sini, dimana gue of course menunggu si supply zone ini untuk mitigasi. Oke, gue menunggu si supply zone ini untuk mitigasi. Kita tunggu, bentar gue ngempat dulu. Oke, ini speednya kita kurangin. Seperti yang kalian lihat, di sini dia udah ngemitigasi si 15 minute point of interest atau supply zone. Di sini kita play, di sini of course karena kita bearish, of course gue juga nungguin structure daripada 1 minute time frame ini bearish juga. Ya, jadi kita play aja. Kita tunggu kelamaan kali ya. Kita tunggu dan lama banget. Oke, udah ke break. Oke. Seperti yang kalian lihat di sini, ya. Si harga ini dari bearish, oke, dia nge-switch ke bullish, oke, structure daripada 1 minute time frame. Oke, dan ketika dia nge-invalidasi structure ini ke bearish structure, oke, jadi dari bullish structure dia berubah ke bearish structure, nge-invalidasi bullish structure daripada si 1 minute time frame. Ya, di sini gue mulai menandai 1 minute protected high dan supply zone-nya, di mana gue punya high ini ya sebagai 1 minute protected high. Kayak sebenarnya nggak gue tulis sih, cuman ya untuk supaya kalian lebih jelas aja gue tulis. However, secara live marketnya gue cuman ketika gue ngeliat ini secara live pada saat itu gue cuman nandain si supply zone-nya. Oke, dan of course di sini untuk konfirmasinya sebenarnya untuk gue yang dulu, untuk trading plan gue yang dulu atau trading system gue yang dulu, gue bakal entry berdasarkan begini aja. Oke, dimana sebenarnya sama aja, however ya beda dengan trading system yang gue pakai sekarang. Ketika gue beroperasi di seconds time frame, ya di time frame detik, probabilitasnya untuk mendapatkan risk to reward atau stop loss yang kecil, ya risk to reward yang gede dan stop loss yang kecil adalah of course lebih gede ketika gue beroperasi di seconds time frame. However, di sini gue pakai seconds time frame ya memang. Cuman untuk stop loss-nya di sini pun kalau misalkan gue entry berdasarkan 1 minute time frame seperti ini pun dia juga 2 pip stop loss. Oke. Jadi apa yang ingin gue katakan ke kalian adalah ya breakdown daripada si seconds time frame yang ada di contoh kali ini adalah itu hanya untuk bro-bro yang ada di mentorship. Ya, jadi gue bakal nge-breakdown secara beda sebenarnya. Sebenarnya ya gue jujur aja ya, sebenarnya nggak secara konfirmasi doang, cuman ada beberapa outlook yang memang gue peruntukkan untuk bro-bro yang ada di mentorship. Karena kalau nggak ada bedanya yang ada di YouTube sama di mentorship, buat apa orang-orang join ke mentorship gue? Oke, jadi di sini pun ketika gue pakai si seconds time frame entry, ya stop loss-nya tuh kebetulan sama dengan kalau gue pakai si 1 minute confirmation entry, ya. Dan kalau nggak salah gue ini entry berdasarkan ketika harga ini nge-break low ini, oke. Jadi sebenarnya kalian entry untuk kalian yang pakai minutes time frame dan nggak punya atau nggak beroperasi di time frame detikan, time frame seconds, ya kalian begini aja udah sangat valid, oke? Jadi nge-break low, kalian punya supply zone dan protected high daripada time frame tersebut, kalian entry, itu udah sangat valid. However, gue suka yang lebih refine, ya. Gue lebih suka konfirmasi, bisa dibilang konfirmasi di dalam konfirmasi, ya.
Jadi gue pakai itu dan gue dapet trade-nya bukan ada di sini. Ya, bukan ada di sini. However, gue dapet trade-nya ada di 856. 856 which means ketika harga ini ngebreak low ini. Oke. Dan gue punya stop loss sebesar 2 pip. Jadi ketika harga ini ngebreak low ini, disitulah gue entry karena memang pada saat itu gue pakai stop order ya, jadi gue nge-sell stop harga ini dan gue ke-trigger di situ. Oke. Dan di sini sebenarnya partial pertama gue adalah ketika si harga ini nge-break structure baru. Oke. Dimana of course ketika harga ini nge-break structure ini pada saat itu ya. However, gue punya rules di mana gue nggak bakal nge-partial untuk partial pertama ya. Partial pertama ini gue ngambil sekitar 25% ya. Dan rules untuk partial pertama ini adalah gue nggak bakal ambil partial ini kalau cuman sekitar 1/2 aja. Oke. Jadi seperti yang kalian lihat di sini pun itu cuma sekitar 1/2 ketika dia nge-break low ini. Oke. Jadi ini gue biarin aja, dan apa yang gue tunggu untuk partial selanjutnya adalah ketika si harga ini lebih daripada 1/2 ya risk to reward-nya, dan dia ini ngebuat lag daripada 1 minute time frame lagi karena gue entry berdasarkan 1 minute time frame, sebenarnya seconds time frame. However, minutes confirmation-nya itu gue berdasarkan 1 minute time frame. Oke. Gue rasa kalian ngerti apa yang gue maksud. So, ya, jadi ketika low ini ke break, ya, ketika low ini ke break di 1 minute time frame berdasarkan 1 minute time frame structure, gue baru ambil partial. Oke. Jadi bisa kalian lihat di sini. Oke, ini kita hapus dulu aja deh. Oke. Nah, bisa kalian lihat di sini dia ngebuat semacam lag. Oke. Dan setelah itu dia di break ke bawah. However, sebenarnya karena gue waktu itu kalau nggak salah perjalanan pulang, jadi gue sebenarnya agak telat untuk ngambil partialnya dan gue malah partial di 1/6. However, untuk video kali ini gue bakal pakai perhitungan yang jelas aja. Oke, which means kita bakal pakai perhitungan yang fix atau kita pakai yang 1,1/5,8 risk to reward-nya. Oke. Jadi di sini kita kalkulator dulu deh. Kalkulator berarti 25%, which means 1,25 dikali 5,8 sama dengan sekian. Oke. Jadi gue dapat sekian persen. Oke, untuk partial pertama. Kita tulis dulu ya. Jadi partial pertama gue ada di sini. Oke, ini kita perkecil dulu aja. Oke. Jadi partial pertama gue dapat sekian. Oke. Dan seperti yang mungkin kalian udah berkali-kali nonton video trade breakdown gue, ya. Untuk partial pertama, gue memang ikutin 1 minute time frame. Oke, in this case ya, di contoh ini. Dan untuk partial kedua yang dimana partial kedua ini gue ambil 50% daripada overall trade gue ini sebenarnya ngikutin 15 minute structure in this case ya, di contoh ini. Oke, gue nyari higher time frame structure-nya untuk ketembus supaya gue bisa dapat atau bisa gue ambil 50% daripada keseluruhan posisi gue. However, seperti yang kalian lihat di sini, target atau structural liquidity-nya daripada si 15 minute time frame itu cuma 1/2,1, di mana untuk ini pun gue punya rules tersendiri di mana gue harus ngemitigasi lebih daripada itu untuk si partial keduanya. Jadi apa yang gue tunggu di partial kedua adalah untuk si structure ini ya. Jadi ini partial pertama untuk si 15 minute structure ini di contoh kali ini ya. Sama juga kayak 1 minute time frame. Jadi dia
supaya ngebuat low lagi, ngebuat high lagi, dan ketika dia nembus low ini, gue baru partial. Oke? Jadi kita play aja untuk 15 minute structure-nya. Kita play. Dan di sini seperti yang kalian lihat, ada dia ngebuat sebuah leg ya di sini. Dia ngebuat sebuah leg di mana apabila leg ini ketembus ya, gua partial sebesar 50% daripada keseluruhan posisi gua. Oke. Dan kita play, boom, ketembus. Partial kedua ke hit, which means 15,6 dikali 50%, di mana 50% ini kalau didesimalin 0,5. Oke. Jadi gue dapat sekian persen untuk partial keduanya. Oke. Oke. Jadi secara overall di dalam satu trade ini gue dapat sekian persen. Oke. Dimana ini kalau dijumlah gue nggak tahu berapa sih. Coba jumlah plus 1, berapa tadi? 1,45. Jadi gue dapat in total ya, gue dapat secara total dapat sekian. Oke. Gue dapat sekian setelah semua partial dijumlah. Oke. Dan seperti yang gue bilang tadi ya, sebenarnya trade ini kalau gue play ya, karena setelah partial kedua ini gue ini nge-break even ya, gue nge-break even, dan kalau nggak salah ini trade sampai 1/30, cuman karena gue nggak ada konfirmasi untuk ngelepas atau ngambil sisa 25% ya kan, berarti kan sisanya 25% karena partial pertama gue ambil 25%, partial kedua gue ambil 50%, totalnya sekian ya. Dan sisanya yang running sekarang adalah 25%. Oke. Dan kalau ini gue play, ini 1/30 ya. Ini gue break even, dan seperti yang kalian lihat di sini dia ngehit 1/30 bahkan lebih ya. However, di sini karena gue nggak ada konfirmasi untuk ngelepas si sisa 25%-nya berdasarkan trading plan atau trading system gue, ya udah gue break even aja, dan pada akhirnya pun kemarin ya dia ke hit break even. However, gue tetap puas dengan trade ini karena apa? Karena kalau misalkan gue pun ambil 1/30 ini tanpa konfirmasi apapun berdasarkan trading plan atau trading system gue, itu berarti menandakan bahwa gue ini adalah trader yang tidak disiplin. Oke? Dimana gue lebih suka bahwa gue ini mengambil jalan yang disiplin dan konsisten daripada gue cuman mengambil kesenangan yang kemungkinan besar bisa ngerusak probabilitas trading sistem gue. Oke? Jadi ini mungkin bisa jadi suatu pelajaran buat kalian bahwa menang banyak itu belum tentu bakal secara long term-nya bakal baik ya, dan menang sedikit belum tentu buruk juga. Oke? So, ya, dan untuk video kali ini gue rasa gitu aja, dan sebenarnya untuk si konfirmasi daripada lower time frame ini gue rasa itu namanya DSB ya. Gue singkat DSB. Oke, dimana gue rasa kalau kalian ngikutin IG-nya, Instagram-nya Manifest Forever, gue rasa kalian bakal sering atau seenggaknya pernah lihat kata-kata ini ya untuk second time frame entry gue, karena gue biasanya ngupload story di IG itu pun. Jadi untuk orang-orang atau bro-bro yang ada di Discord ini, hampir setiap hari itu gue nge-share market outlook, dan ketika gue entry ya gue kasih tahu ke orang-orang yang ada di mentorship apa yang ngebuat gue entry dan lain sebagainya, konfirmasi gue apa, dan karena kebetulan pada saat ini ya, kali ini, oke, atau bahkan mungkin gue bakal pakai DSB ini selamanya gitu.
Jadi gue setelah ngetes si DSB ini gue suka, dan memang secara psikologi ya gue suka atau cocok dengan trading system yang gue pakai saat ini, dimana konfirmasinya gue pakai DSB. Oke, itu gue suka banget, dan gue share ke anak-anak yang ada di grup atau bro-bro yang ada di grup. Jadi kalau gue nge-trade kayak gini ya, dan bahkan trade yang gue buat atau gue buat videonya pada saat ini, si Euro USD yang gue trade breakdown saat ini, itu ketika gue entry di sini, gue share ke bro-bro yang ada di grup gitu. Jadi mereka pun mungkin kalau ada yang mereka yang penasaran, mereka mungkin juga mantau di sini dan ngelihat si Euro USD ini terjun pada saat gue ada di dalam trade-nya. Jadi ya, gue harap itu pun bisa ngebuka mata bro-bro yang ada di dalam mentorship. Kayak gimana sih gue nge-top down analisis, gue entry live itu secara gimana. Jadi ya kenapa gue malah curhat ya. So I think that's it untuk video kali ini ya. Gue rasa ya gue ngejelasin 1:30-nya juga udah selesai, which means gue cuman pengen ngingetin kalian kalau kalian punya trading system atau trading plan, kalian harus disiplin dan konsisten mengikuti trading plan kalian. Oke. Dan gue juga udah nge-breakdown semuanya. Break even juga gue udah jelasin. Partial pertama 25% gue jelasin. Partial kedua 50% gue jelasin. Totalnya gue jelasin. Break evennya ke hit juga gue jelasin. Ya. 1:30 nggak gue ambil. Dan bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang gue ngobrol atau ngomongin ke kalian supaya nggak greedy juga udah gue jelasin. Konsisten dengan trading system kalian juga udah gue jelasin. So, gue rasa untuk video kali ini gini aja. So, thank you very much for watching. And I will see you guys in the next video. Peace.